Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan masih sekali menjadi tanda tanya besar di masyarakat, yaitu tentang stem cell atau sel punca dan metabolitnya untuk kondisi pengeroposan tulang dan juga pengapuran sendi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang amat sangat kompeten di bidangnya dan akan membantu kita untuk memahami bagaimana tentang stem cell dan metabolitnya untuk pengeroposan tulang dan pengapuran sendi. Untuk narasumber kita yang pertama adalah Dr. Tirza Zetamin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan muskuloskeletal FPM USG. Selamat datang, Dok. Selamat pagi, selamat datang Dr. Faisal, Dr. Sandi. Beliau adalah President of Indonesian Physical Medicine and Rehabilitation Association tahun 2019 sampai tahun 2022 dan saat ini menjabat sebagai President of Indonesian Osteoporosis Association. Beliau saat ini bekerja di Division of Musculoskeletal and Rehabilitation, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo dan FKUI. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua adalah Dr. Sandi Klintang, MBiomed. Selamat datang, Dok. Ya, selamat pagi. Terima Ya. kasih Dr. Faisal, Dr. Tirsa, dan salam sehat buat kita semua. Makasih, Dok. Salam Beliau sehat. saat ini adalah President Director of Regenik dan juga Deputy Director of Stem Cell and Cancer Institute. Nah, tentu kedua narasumber kita ini sangat ahli di bidangnya dan mari kita memulai podcast ini dengan harapan semoga bisa memberikan pengetahuan lebih kepada teman-teman sekalian. Baik, saya akan memulai dengan Dr. Za dulu, Dok. Dok, sebetulnya apa sih beda pengeroposan tulang dan pengapuran sendi? Iya, pengeroposan tulang ya atau osteoporosis dengan pengapuran sendi atau OA. Kita tahu pengeroposan tulang osteoporosis itu adalah penyakit tulang sistemik yang mana bisa menurunkan massa tulangnya dan juga kerusakan dari mikroarsitektur daripada jaringan tulang ya, sehingga tulang ini bisa menjadi lemah, rapuh, dan akhirnya muncul fraktur. Bisa akibat trauma yang ringan sekalipun atau tidak trauma. Dan apa physiologic effect dari sini? Patofisiologinya bisa akibat ketidakseimbangan dari kerja osteoblas ya, yaitu pembentuk tulang dengan osteoklas perusak tulang. Dan ini bisa terjadi pada wanita pasca menopause. Karena apa? Karena defisiensi daripada kurangnya hormon daripada estrogen yang dapat meningkatkan dari resorpsi tulang seperti itu. Dan kalau yang disebut OA atau osteoartritis ini merupakan penyakit sendi degeneratif kronis yang mana ini terlibat adanya kerusakan progresif dari jaringan tulang rawan artikuler ya, bisa juga tumbuh osteofit, termasuk juga penebalan dari tulang subkondral dan juga ada sedikit ya proses peradangan lokal ya yang minimal. Dan ini bukan hanya terjadi pada penuaan ya, bisa karena obesitas ya, kelainan dari anatomi sendi, termasuk juga trauma ataukah ada beban mekanik yang berlebihan. Dan ditandai dengan apa ini? Ada nyeri, kekakuan sendi, termasuk juga nanti kalau dibiarkan akan terjadi gangguan mobilitas seperti itu. Baik, Dok. Jadi sebetulnya kalau untuk osteoporosis atau pengeroposan dan juga osteoartritis atau pengapuran itu dua hal yang beda ya, Dok ya. Iya, Jadi kalau pengeroposan tulangnya menjadi lebih tidak padat, lebih lemah, gampang patah ya, Dok. betul. Sedangkan kalau pengapuran Ya. itu dijumpai kerusakan pada tulang rawannya, Dok Iya, ya, betul. sehingga menyebabkan kondisi sakit dan juga kekakuan. Jadi kalau untuk pengapuran itu pada sendi ya, Dok ya. Iya. Sedangkan pengeroposan pada tulang. Baik, Iya. sangat jelas sekali ya, Dok ya. Nah, kemudian dengan dua kondisi ini bagaimana bisa mempengaruhi kualitas hidup, Dok? Kualitas hidup pasien. Iya. Kita tahu terutama nih pada osteoporosis ya, ada fraktur vertebra tulang belakang ya. Itu biasanya nyerinya itu
mendadak itu pada punggung. Disebut dengan silent disease ini, osteoporosis. Dan juga tinggi badan itu akan berkurang ya, dan juga ada kyphosis di mana tulang belakang itu membungkuk. Ini kalau dibiarkan proses ini akan apa? Seseorang itu nanti akan mencegah jatuh ya, karena dia takut untuk jatuh, menimbulkan patah tulang lagi. Akhirnya apa? Dia itu akan imobilisasi, deconditioning. Komplikasi apa yang akan terjadi? Ya, mungkin bisa trombosis, pneumonia, mortalitas meningkat seperti itu. Kematian meningkat ya, Dok? Iya, jadi kualitas hidup pasien ini pasti buruk. Ya. Itu pada osteoporosis. Jadi walaupun kesannya hanya pengeroposan tulang, tapi punya efek domino ya, Dok ya. Betul, Bisa betul. menimbulkan berbagai komplikasi. Iya. Kalau pengapuran gimana, Dok? Kalau pengapuran, pasti ada nyeri ya, dokter ya, nyeri persendian. Itu nyeri itu kalau dibiarkan akan apa? Akan ada masalah mental ya, kesehatan mental terganggu, nyeri terus-menerus. Bayangin dokter, akhirnya apa? Anxiety, depresi. Maka dia butuh apa? Alat bantu. Iya. Alat bantu berjalan. Tadi osteoporosis itu butuh caregiver. Kalau ini butuh alat bantu berjalan. Akhir apa? Mobilitas dia menurun, akhirnya kualitas hidup juga Iya, menurun seperti itu. Ya, baik. Nah, jadi sudah sangat jelas sekali bahwa kalau untuk osteoporosis tadi, Dok, atau pengeroposan awalnya tidak ada gejala sampai muncul patah tulang yang menimbulkan kondisi Betul. sakit, imobilisasi dan lain sebagainya. Mm-mm. Tapi kalau pada pengapuran itu sejak awal sudah ada gejalanya ya, Dok ya. Nyeri, kekakuan sendi, Iya. krepitasi seperti Jadi itu. sebenarnya osteoporosis ini bahaya juga ya, dia tidak ada gejala, silent disease, Ya. namun rupanya bisa menimbulkan banyak sekali komplikasi. Iya, betul. Nah, ini kita sudah mulai dapat nih feel-nya ya. Saya mau nanya nih ke Dr. Sandi. Kita ketahui tadi adanya pengeroposan, adanya pengapuran itu mempengaruhi kualitas tulang maupun kualitas sendi. Nah, di sisi lain ada nih yang namanya stem cell. Nenek moyangnya sel, induknya sel yang dikatakan bisa memperbaiki sel-sel yang tua, sel-sel yang rusak dan lain sebagainya. Itu anggapan yang ada di masyarakat. Nah, saat ini mungkin saya ingin menanyakan kepada Dr. Sandi, apa sih itu stem cell, Dok, dan apa itu metabolitnya dan bagaimana hubungannya atau peranannya dalam kondisi kesehatan tulang. Iya. Jadi kalau menjelaskan stem cell dan metabolitnya, saya akan mengajak teman-teman semua ke area yang mungkin lebih mudah dimengerti, yaitu cerita tentang proses pembentukan manusia seutuhnya, yaitu di rahim ibu. Asal muasalnya, Dok. Asal muasalnya stem cell itu ada di situ. Dan bahkan menurut saya, pabrik stem cell ciptaan Tuhan adalah rahim ibu. Makanya tidak salah, ada banyak yang dikatakan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Makanya kita sebagai umat manusia harus menghormati seorang wanita dan ibu khususnya. Ya. Ini penting sekali, Dok, filosofinya ya, Dok ya. Nah, jadi ketika sel bapak dan sel ibu bersatu di dalam rahim ibu, muncullah stem cell. Dan stem cell ini membelah diri sampai jumlahnya triliunan sel dan berubah bentuk menjadi seluruh jenis sel yang membentuk organ tubuh yang lengkap. Jadi dia, Dok, satu sel punca, satu sel induk, kemudian membelah diri menjadi banyak sekali sel yang bisa menjalankan fungsinya masing-masing, begitu, Dok? Iya, betul. Di dalam rahim ibu nih. Ini masih di dalam rahim ibu. Di dalam rahim ibu. Jadi membentuk semua organ yang lengkap. Lalu kemudian ketika anak lahir, nah lalu stem cell-nya ada di mana? Nah, stem cell-nya itu semua ada di seluruh pembuluh-pembuluh darah manusia. Termasuk di kita sekarang ini stem cell ada. Nah, termasuk juga di sumsum tulang, di tulang manusia, di sendi dan sebagainya. Itu stem cell sampai saat ini bekerja. Nah, cara bekerjanya stem cell adalah ketika terjadinya inflamasi, peradangan, ataupun trauma, ataupun beban, gerakan-gerakan yang dilakukan, ini akan kaitan dengan osteoporosis. Makanya kalau di ilmu osteoporosis, kita kan mesti banyak bergerak. Jangan terlalu banyak duduk terus gitu kan. Kenapa? Karena dengan banyaknya bergerak, stem cell yang ada di seluruh pembuluh darah kita itu akan terstimulus. Ya, terstimulus untuk mengeluarkan, nah ini metabolitnya. Nah, metabolitnya apa? Itu adalah faktor-faktor biologis yang dikeluarkan oleh stem cell. Banyak sekali faktornya ya, termasuk juga growth factors atau faktor-faktor pertumbuhan yang bisa membuat
tulang kita, sendi kita jadi bagus. Iya, iya, iya. Jadi kalau tadi mungkin saya mau menyambungkan ya dok ya, kalau tadi dokter bisa menyatakan bahwa tulang itu ada sel yang penghancur tulang, kemudian ada sel pembentuk tulang, mungkin di sini bisa kita Iya. gunakan stem cell untuk menyeimbangkan Menyeimbang. kembali Betul. penghancuran tulang dan pembentukan tulang. Tulang. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin bisa ngebayangin ya kalau tulang mungkin agak di awang-awang, tapi kalau kulit kita ketahui kalau kulit itu emang selalu ada sel kulit mati ya yang kemudian akan tumbuh menjadi sel kulit yang Kulit muda. baru. Jadi itu Iya. mesti seimbang supaya kulitnya tetap baik. Betul. Mungkin begitu juga analogi untuk tulang ya dok ya. Jadi Sama. tetap mesti ada keseimbangan untuk kondisi penghancuran tulang maupun pembentukan tulang. Dan tadi dok mungkin bisa dilanjutkan dok tadi tentang mekanisme stem cell tadi bisa melakukan memperbaiki atau regenerasi tadi dok. Ya, jadi dengan ketika stem cell yang ada di seluruh pembuluh darah kita, termasuk di sendi dan tulang-tulang kita, ini ketika ada gerakan yang kita lakukan, ini membuat dia akan mengeluarkan faktor-faktor biologiknya, ya. Dan faktor-faktor biologik atau disebut metabolit daripada stem cell ini, dia akan merangsang atau menstimulus sel yang membentuk tulang dan sel yang menghancurkan tulang, sehingga tulang jadi tetap sehat. Baik. Jadi stem sel punca ini bukan cuma selnya saja, tapi sel ini juga menghasilkan suatu produk atau kita istilahkan tadi metabolit ya dok Iya. ya. Contohnya tadi ada faktor pertumbuhan atau growth factor dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan atau menghasilkan suasana yang lebih baik pada lingkungan Ya, tulang itu. betul. Baik, nah sudah mulai cukup jelas ya teman-teman sekalian. Nah mungkin saya masih ingin melanjutkan lagi kepada Dr. Sandi. Dok, sumber stem cell tadi itu dari mana ya dok ya? Kalau tadi dikatakan stem cell itu ada di pembuluh darah, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan atau mengambil stem cell itu? Nah, jadi kalau kita lihat dari dasarnya adalah di rahim ibu, stem cell ini, nah kita lihat nih proses perkembangan stem cell. Jadi stem cell itu bisa dibagi berbagai macam. Stem cell yang pertama adalah ketika diambil dari rahim ibu, yang disebut dengan stem cell embrio. Embrio ya dok. Jadi Ya. pada saat masih dalam bentuk embrio atau janin, itu sudah ada stem cell. Nah, diambil itu, jadi sumber stem cell di pabrik manusia. Nah, namun stem cell ini, jenis ini kan dilarang secara agama dan etika. Kenapa dok? Tidak etis ya? Ya, karena membunuh Ya. makhluk hidup yang ada di Jadi, rahim ibu. Kita mengambil janin yang sudah ada, kita membunuhnya, dan untuk mengambil sel puncanya. Iya. Jadi itu tidak etis ya teman-teman Tidak sekalian. etis. Tidak juga diizinkan Iya. di Indonesia maupun di dunia ya dok ya mungkin ya. Ya, tapi ada beberapa negara Oh, memperbolehkan. oke. Mungkin tapi di Indonesia itu tidak boleh. Tidak boleh. Sel punca embrio itu tidak boleh. Ya, Kan hukumnya haram ya dok. haram. Dan satu lagi, selain daripada hukumnya haram, secara kesehatan ini sangat berbahaya. Kenapa? Bisa menyebabkan men-trigger yaitu keganasan, kanker. Oh ya, jadi dia itu betul-betul dari awal sehingga dia bisa berkembang menjadi sel apa aja. Iya. Dan takutnya mungkin dia berkembangnya tidak bisa dikendalikan. Iya, betul, Oh, tidak iya. dikendalikan jadi kanker. Nah, kemudian stem cell yang berikutnya sumbernya adalah ketika anaknya lahir. Nah, ini tali pusatnya atau Iya. ari-arinya. Yang biasanya dibuang ya dok. Ya, bisa dibuang atau dimasukin dalam kendi, gitu Kendi ya. atau dikubur gitu ya. Nah, ini bisa menjadi stem cell. Nah, stem cell jenis ini adalah stem cell perinatal atau stem cell waktu dilahirkan bayi, dan yang diambil adalah tali pusatnya atau ari-arinya atau plasentanya gitu ya. Nah, stem cell jenis ini lebih aman karena pertumbuhannya terbatas, nggak seperti stem cell embrio. Lalu ada lagi stem cell yang berikutnya ketika anak ini jadi dewasa, diambil dari mana? Sumsum tulangnya, dari lemaknya. Oke, jadi pas saat dewasa juga masih ada stem cell tadi ya dok ya, yang memang dibutuhkan untuk keseimbangan. Betul, Begitu. betul. Dok, saya mau nanya dok, kalau tadi sel punca atau stem cell embrio itu tidak boleh, tidak diizinkan, tidak etis, kalau stem cell yang tali pusat, plasenta itu etis ya dok? Etis. Kenapa? Karena tali pusat ini adalah bahan yang memang dibuang, tidak dimanfaatkan dan tidak membahayakan janinnya atau bayi dan orang tuanya. Iya. Kalau untuk stem cell yang dewasa juga lebih etis lagi ya dok ya? Etis. Baik. Nah dok, mungkin kita lanjutin lagi tentang stem cell tadi. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang stem cellnya, kalau untuk
metabolitnya gimana dok? Mendapatkan metabolitnya tadi atau Hmm. faktor pertumbuhan? Ya, jadi kita tahu bahwa kalau saya akan menggambarkan sedikit lebih mudah dipahami adalah seperti pohon karet. Pohon karet itu adalah stem cell. Nah, yang kita butuhkan kan bukan pohon karetnya, tetapi Tapi getah getahnya, karetnya. Nah, ya. getah karetnya ini yang bermanfaat ini yang disebut dengan metabolit daripada stem cell. Mhm. Nah, getah metabolitnya dari stem cellnya getah karet ini yang kita bisa buat di dalam pabrik. Iya. Sebenarnya prosesnya itu juga sudah terjadi di dalam tubuh manusia, mengeluarkan getahnya ini. Nah, bagaimana stem cell ini di dalam pabrik? Ya, itu dibuat keluarin getahnya. Nah, stem cellnya ini kita kondisikan. Nah, Oh, kondisikannya disetting gimana? dok Nah, ya, disetting. disetting supaya dia mengeluarkan getahnya. Nah, cara mengkondisikannya ada berbagai macam cara. Yang pertama caranya dengan hipoksia atau diturunkan oksigen levelnya. Mhm. Jadi dengan kondisi oksigen yang rendah. Nah, ketika stem cell dikondisikan dengan oksigen yang rendah, stem cellnya akan mengeluarkan getahnya. Yang disebut metabolitnya, yang disebut sekretom. Sekretom ya dok ya. Sekretom. Atau cara yang kedua adalah dipuasakan. Stem cell-nya dipuasakan, dia akan mengeluarkan sekretomnya juga. Makanya ini tidak salah kalau kita sebagai manusia berpuasa, itu stem cell di dalam tubuh kita akan banyak mengeluarkan getahnya, Oke. metaboliknya, sehingga perbaikan tubuh kita akan jadi maksimal. Iya ya, kalau saya sih ngebayangin dok, si stem cell ini disiksa ya dok ya. Satu dikurangi oksigennya, dipuasakan. Tapi mungkin itu dibutuhkan supaya dia bisa memicu, menghasilkan tadi sekretom ya dok ya, Sekretom. atau getah-getah yang mengandung zat-zat yang memiliki manfaat Ya. ya untuk medis. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong tentang manfaat medis nih dok, mungkin saya mau lanjut ke Dr. Tirza. Dok, kalau pengalaman atau mungkin ada kepustakaan atau literatur atau penelitian, selama ini bagaimana sih dok? Apa sudah ada untuk penggunaan stem cell atau sel punca ini untuk osteoporosis atau untuk pengeroposan dan juga untuk pengapuran dok? Ya, sebetulnya kita bicara dulu dari sisi upaya rehabilitasi medik ini ya terhadap osteoporosis dengan OA ini. Pasti kita ada fasenya ya, akut, subakut, kronik. Pasti ngurangi nyeri. Kita tuh dengan modalitas ya. Regeneratif juga ada. Kita dengan laser ya pada fase akut untuk proinflamasi, untuk mengurangi inflamasi TENS. Kemudian bisa juga laser ya kita berikan untuk regeneratif subakut, SWT untuk yang kronik seperti itu ya. Dan juga kita bisa berikan ultrasound untuk elasticity daripada jaringan itu meningkat ya. Kemudian diatermi pada subacute untuk meningkatkan regenerasi jaringan. Itu semua tindakan-tindakan yang dari bisa rehab. memicu atau memacu memperbaiki selnya ya dok ya? Ya, ini semua dan juga untuk osteoporosis OA ini ada latihan ya, lingkup gerak latihan itu nomor 1, therapeutic exercise ya, dimana bisa latihan lingkup gerak sendi, isometrik, aktif ya, aktif asistif, pasif, ada juga kekuatan otot, isometrik, tergantung pada kondisi pasien. fasenya ya, seperti itu fasenya. Dan juga kita bisa memberikan pada osteoporosis ini kalau post operasi ya, otomatis ada latihan pernafasan, relaksasi. Saya bicara dari sisi rehab dulu, termasuk kita mobilisasikan pasien dengan walker dan sebagainya. Kalau kita lihat juga nantinya apakah butuh ortosis ya, sesuai dengan level daripada yang dioperasi ya. Apakah ortosis itu alat bantu ya dok? Alat bantu. Jadi untuk mendukung ya supaya pergerakan dari gerakan ke depan ke belakang itu bisa stabil. Kemudian kalau OA kita bisa berikan alat bantu juga ini ya, seperti walker seperti itu, apakah tripod, quadripod seperti itu, dan obat ya. Sekarang kita bicara mengenai stem cell. Stem cell ini kan tadi udah disebut tipenya macam-macam ya. Ada yang tadi mesenchymal stem cell, ada yang dari growth factors, ada cytokine dari antiinflamasi ya, termasuk dari vesicle seperti exosome seperti itu. Ini semua kalau kita di OA, untuk pasien OA udah ada uji klinisnya ya, uji klinisnya 1-2 memang dia itu dikatakan bisa meningkatkan regenerasi
pada OA itu jaringan tulang rawan artikulernya bisa teregenerasi. Kalau pada tulangnya homeostasis tulang tadi ya, bisa diperbaiki osteoblast dengan osteoklasnya itu supaya homeostasis tulangnya baik. Tetapi tidak bisa menggantikan ya. Program rehabilitasi ini harus seirama dengan stem cell ini, dan ini biasanya pada OA yang stadium sedang. Ya, dan dari hasilnya dikatakan banyak variasi dari hasil tujuannya, goalnya, karena tergantung pada apa efektivitasnya ini, usia, tergantung pada respon biologis, imunitas pasien, dan komorbid pasien. Baik, Dok. Seperti itu. Dan juga pada osteoporosis, ini memang tidak bisa menggantikan ya, karena masih dalam penelitian hewan ya. Hewan ya. Oke. Hewan. Jadi dikatakan bisa meningkatkan bone mineral density tulang ya. Bisa juga memperbaiki mikroarsitektur daripada jaringan tulang seperti itu. Tapi masih pada hewan. Oh iya, Dok. Iya, tapi Baik. pada manusia dalam proses ya, Dokter Sandi ya, Baik. dikatakan itu tujuannya untuk bagaimana efikasi jangka panjang, termasuk juga patient safety-nya. Jadi artinya yang untuk osteoartritis tidak bisa kita menggantikan dengan therapeutic exercise, mesti bergabung. Dan juga untuk osteoporosis yang obat bisfosfonat, denosumab tidak bisa digantikan ya dokter ya. Semuanya memang harus bergabung. Saling melengkapi Iya, ya, Dok. antara farmakologi, antara therapeutic exercise dan stem cell terapi. Iya, baik. Seperti itu. Baik, jadi teman-teman sudah sangat jelas sekali bahwa sebetulnya walaupun kita ada banyak sekali modalitas pengobatan, obat-obatan, namun yang paling penting, yang paling utama itu adalah tetap latihan fisik. Ya, tentunya tadi sudah disampaikan di awal bahwa ketika tulang dan sendi itu melakukan latihan fisik, maka akan menghasilkan keseimbangan, ya, akan menghasilkan atau menumbuhkan faktor pertumbuhan yang bisa menimbulkan keseimbangan pada tulang maupun sendi. Dan mungkin tadi juga sangat penting sekali bahwa kalau untuk kondisi pengapuran atau osteoartritis, untuk penggunaan stem cell sudah ada uji klinisnya pada manusia. Namun tetap mungkin masih akan dikembangkan lagi dan bisa menjadi pelengkap untuk modalitas tata laksana pengapuran saat ini, baik itu obat-obatan maupun latihan fisik. Namun untuk osteoporosis sejauh ini masih dalam penelitian tahap hewan ya, uji klinis, uji coba pada hewan, belum pada manusia. Namun untuk lebih dalam meninjau hasil penelitian ini, saya mau tanya nih ke Dr. Sandi ya. Jadi tentunya sebagai tadi Deputy Director of Stem Cell and Cancer Institute, tentu sudah punya banyak sekali pengalaman atau banyak sekali tim yang melakukan penelitian dengan stem cell ini, Dok. Mungkin boleh dipaparkan sedikit kepada kita tentang penelitian-penelitian apa sudah dilakukan dan apa hasilnya, terutama untuk OA atau osteoartritis dan juga untuk osteoporosis jika ada. Silakan, Dok. Ya, kembali ya, seperti Dr. Trisa sampaikan, memang ini suatu pola yang holistik, terintegrasi baik dengan exercise, terapeutiknya, dan stem cell-nya. Tidak bisa salah satu ataupun stem cell saja gitu. Jadi paling penting adalah pola hidup seorang, yaitu mesti melakukan exercise dan sebagainya. Karena apa? Ketika diberikan stem cell pun, kalau pola hidupnya tidak baik, itu juga tidak bermanfaat stem cell. Dok. Jadi kata kuncinya tidak instan ya, Dok ya. Jadi walaupun betul. ini sel punca, sel induk, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya tata laksana, mesti dikombinasikan dengan berbagai modalitas lain, terutama latihan fisik. Betul. Oke, baik. Nah, kaitan dengan penelitian ataupun uji coba, saat ini yang paling advance, yang paling mutakhir adalah untuk osteoartritis, di mana stem cell ataupun metabolitnya bisa meregenerasi sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang menghasilkan cairan sinovial. Jadi kalau kita lihat osteoartritis itu kan ada grade-nya ya. Teman-teman tahu lah grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Di mana? Karena terjadinya bantalan yang habis. Oh, jadi tadi yang dikatakan tulang rawan itu teman-teman adalah bantalan ya, bantalan pada sendi. Nah, bantalan yang habis ini, kalau grade 1, grade 2, grade 3 dengan stem cell dan metabolitnya, bantalannya akan tumbuh lagi. Akan membaik. Bisa dipicu untuk
tumbuh lagi. regenerasi ya, dan itu mengeluarkan cairan sinovial, cairan sendinya yang disebut dengan minyak sendinya lah. Pelumas dok, Pelumasnya. pelumas alami ya dok, Ya, pelumas alami ya. Nah, disitulah sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan baik di internasional maupun dalam negeri. Ya, dan sudah masuk di publikasi internasional dan dalam negeri juga ada. Nah, oleh karena itu tidak lama kemudian kita lagi sedang menjajaki untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM untuk penggunaan metabolit stem cell untuk kasus osteoartritis. Dan semoga dalam 2-3 tahun ke depan ini sudah ada produknya yang sudah mendapatkan legitimasi dari Badan POM dan ini bisa diekspor keluar Jadi negeri. suatu inovasi ya dok ya. Inovasi dan Inovasi Indonesia. kita. Dan saya rasa ini Indonesia yang pertama di seluruh dunia. Ya, kita doakan saja kalau Indonesia punya produknya sudah terlegitimasi dari Badan POM dan ini bisa diekspor ke luar negeri. Ini menjadi satu-satunya produk unggulan Indonesia untuk masyarakat di dunia. Iya, jadi tadi sudah diistilahkan oleh Dr. Tirza ya, kalau untuk pada OA atau pengapuran sudah lebih advance ya, sudah lebih maju, di mana sudah ada penelitian uji klinis pada manusia dan saat ini sedang dalam proses untuk uji klinis lagi untuk mendapatkan izin Badan POM ya dok ya. Nah, kalau untuk pengeroposan gimana dok? Ada kemajuan nggak untuk tata laksana osteoporosis dok? Ya, untuk osteoporosis memang seperti Dr. Tirza sampaikan adalah pada hewan yang lebih muda. Kenapa? Kalau kita hitungan ya dengan hewan tikus, itu usia tikus 1 hari sama dengan kurang lebih 7 tahunnya manusia kan. Jadi kita akan bisa melihat proses perbaikannya itu dalam konteks selama 7 tahunnya manusia di hewan ini, di tikus. Nah, banyak dilakukan di tikus dan hasilnya cukup baik ya, khususnya untuk bone mass density-nya, Kepadatan tulang. kepadatan tulangnya itu jadi membaik pada tikus nih hewan ya. Nah, kalau pada manusia karena itu butuh waktu 7 tahun, itu akan lebih sulit untuk melakukannya, untuk memonitornya gitu. Sehingga percobaan pada hewan ini bisa kita analogikan atau kita bisa ubah ke manusia nantinya, ekstrapolasikan dengan hasil daripada hewan. Oke dok, mungkin saya agak penasaran dok, kalau tadi dikatakan osteoporosis kan silent disease ya. Silent disease tentu tidak ada gejala, dia akan ada gejala setelah ada patah tulang. Nah kalau tulang yang patah ini kemudian dikasih stem cell, itu lebih cepat nggak sembuhnya dok? Oh iya, betul. Betul. Sudah ada penelitiannya dok? Sudah di RSCM ya, dengan Prof. Ismail itu ya. Jadi seorang yang mengalami malunion bone fracture, jadi patah tulang, kemudian mungkin ke dukun tulang gitu ya, kemudian disambungkan, ternyata sambungnya nggak bener kan gitu ya. Jadi jalannya kan sulit ya, jadi terjadi deformitas ya. Nah kemudian apa yang dilakukan ya, di sambungan tulang yang tidak baik ini dipotong lagi. Nah sehingga terjadi gap kan, kurang lebih bisa 20 cm gap celahnya dok. Celahnya nih tulang nih kosong. Nah ini bagaimana nih nyambungnya, kan nggak nyambung nih bisa. Nah ini dilakukan dengan penggunaan stem cell dan bisa terjadi yang kan baru. Jadi walaupun mungkin untuk basic atau asal osteoporosis itu masih dalam penelitian, tapi kalau untuk komplikasinya patah tulang mungkin sudah ada penelitiannya ya dok ya. Nah ini menarik sekali teman-teman, jadi sudah ada semacam harapan ya kan, new hope untuk baik itu tata laksana pengapuran maupun tata laksana pengeroposan. Nah, ada satu yang masih menggantung nih dok, bagaimana keamanannya dok? Kalau tadi dikatakan stem cell atau sel punca embrio itu bisa jadi galak, bisa jadi berkembang nggak menentu, bahkan bisa jadi kanker ya dok. Gimana nih kalau stem cell yang kita kasih ya, apakah ada potensi ke sana dan bagaimana keamanan jangka panjangnya dok? Dalam keamanan dan keefektifan stem cell saya bagi 3. Yang pertama adalah produksinya, yang kedua adalah di klinisinya, di dokternya, dan yang ketiga adalah kondisi pasiennya. Baik. Nah untuk yang pertama di produksinya, nah produksi daripada stem cell dan sekretom ataupun metabolitnya ini harus sudah memiliki izin CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM. Ini mutlak berdasarkan peraturan yang terbaru dari Badan POM nomor 8 tahun 2025. Nah, hapal ya dok ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada nih yang pabrik atau klinik atau rumah sakit yang
mengatakan bisa membuat stem cell atau sel punca, mesti dicek punya CPOB nggak? Iya, Gitu ya dok ya? betul, Karena betul. itu menjadi salah satu jaminan mutu ya dok ya, Iya, adanya CPOB tadi ya. ya, penting itu satu ya. Jadi supaya memastikan bahwa ini aman karena sudah mendapatkan pengawalan dari Badan POM, Sertifikasi ya dok. sertifikasinya. Nah, yang kedua adalah masalah di klinisnya sebagai dokter. Nah, sebagai dokter, dokter yang harus kompeten yang harus melakukan. Contoh misalnya untuk muskuloskeletal, ya. Harusnya dokter spesialis KFR ya, kebetulan fisik rehab. Jangan dokter umum yang melakukan, yang nggak ngerti, terus nanti disuntik-suntik, dan akhirnya jadi komplikasi. Dan yang ketiga adalah pasiennya. Nah, pasiennya, salah satu yang stem cell yang kita mesti hindari adalah pasien dengan keganasan. Jadi banyak nih pasien-pasien dengan cancer, baik kanker tulang, kanker apapun ya, minta di stem cell. Nah, stem cell itu bukan obat untuk kanker. Bahkan bisa beresiko kankernya akan tumbuh lebih ganas lagi. Oleh karena itu, pasien-pasien dengan kanker ini hindari dengan stem cell. Nah, ini bisa Baik. menimbulkan komplikasi. Baik. Tapi stem cell yang kita pakai saat ini bukan stem cell embrio ya dok ya, sehingga potensi untuk menjadi atau jatuh ke dalam menyebabkan keganasan itu sangat kecil ya dok ya. Baik, baik, baik. Sangat jelas sekali ya dok ya. Jadi untuk keamanan memang ada beberapa hal aspek yang mesti kita lihat. Yang paling penting di awal itu aspek pembuatan stem cell-nya. Jadi ya kadang kita ngelihat stem cell mungkin macam-macam ya iklannya ya dok ya. Iya. Saat ini iklan stem cell macam-macam kita juga bingung. Tapi teman-teman supaya tidak sesat ya, tidak kemakan hoax ya. Silahkan lihat apakah stem cell itu di dalam pembuatannya sudah ada CPOB. CPOB. CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Ya. Itu mungkin bisa dilihat ya di pabrikannya atau kita bisa lihat di website kali ya dok ya. Ya, dan Website BPOM ya atau betul. apa. Dan tambahan satu lagi buat teman-teman semua, karena ini Indonesia ini negara yang sangat besar jumlah penduduknya dan sangat menjadi menjadi target penjualan stem cell dunia. Iya, kan menjadi konsumen ya dok Jadi ya. konsumennya. Nah, kita mesti tahu banyak dari negara-negara di dunia ini menjual stem cell ke Indonesia. Teman harus menjadi pembeli yang bijaksana. Mesti dilihat, jangan-jangan mereka yang menawarkan stem cell dari luar negeri ini, dari Ukraina, dari China, Taiwan, Malaysia, Singapura, mereka juga tidak punya izin cara pembuatan obat yang baik di negaranya masing-masing. Dan kita jadi korbannya ya dok Jadi ya. korbannya mesti hati-hati di situ. Tapi tentunya regenik sudah ada ya dok. Nah, sudah. Baik. Mungkin saya akan lanjutkan Iya. ke Dr. Tirza lagi dok ya. Tadi emang kita sudah menyampaikan bahwa dibutuhkan kombinasi atau tata laksana yang holistik ya. Jadi dok, kalau untuk latihan fisik untuk pasien-pasien yang sudah mendapatkan stem cell ini misalnya dok, apakah akan beda dengan latihan fisik pada pasien yang tidak mendapatkan stem cell? Ya, apa peranan dari therapeutic exercise itu ya? Bagaimana perbaikan biomekanik sendi kita tahu. Kemudian kita bagaimana mengurangi nyeri, termasuk memperkuat ya otot-otot yang penyangga daripada persendian tersebut. Dengan kita berikan latihan terapeutik itu, dia akan menciptakan nanti stimulus mekanik ya, yang akan memfasilitasi itu terhadap homing dan juga diferensiasi stem cell tersebut. Jadi di dalam hal ini ada Kahla ya tahun 2021 membuat penelitian memang harus bergabung antara stem cell terapi dengan therapeutic exercise. Jadi Karena disesuaikan ya dok. karena ini adalah merupakan standar utama therapeutic exercise ini. Jadi tapi hasilnya itu memang kemampuan fungsionalnya yang lebih meningkat dibandingkan perbaikan strukturalnya seperti itu. Dan juga latihan yang kita berikan itu harus yang bersifat low impact ya. Low impact ya dok. Dan bertahap. Agar apa? Agar proses awal dari biologis regenerasi itu tidak terganggu ya. Jadi kita jangan beri yang high impact langsung. Seperti itu kalau untuk yang therapeutic exercise. Jadi tetap butuh latihan fisik yang menyesuaikan dengan kondisi pasien dok. Nah ini sangat menarik nih dok. Dengan adanya banyak sekali iklan-iklan tentang stem cell, kemudian dengan adanya banyak sekali modalitas tata laksana untuk pengapuran atau pengeroposan, kalau menurut pengalaman dokter ya, pasien-pasien itu pengennya apa sih ekspektasinya dok setelah diobatin?
apakah misalnya nih ya dok ya, misalnya Hmm. setelah dapat stem cell, misalnya sendinya jadi muda lagi, atau setelah dilakukan latihan fisik, sendinya menjadi bisa loncat-loncat lagi gitu dok. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman apa sih ekspektasi yang bisa kita Ya, sampaikan kepada pasien supaya tidak tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. dok. Jadi memang ada penelitian dokter menilai waktu 1 sampai 3 bulan diberikan stem cell bersama therapeutic exercise ya. Di situ terlihat fase-nya, nyerinya menurun. Wame pain-nya juga menurun. Kemudian uji jalan 6 menitnya, kemampuan dia untuk berjalan jarak tempuhnya meningkat ya. Seperti itu. Kemudian waktu dia 3 sampai 12 bulan terapi, dokter. Seperti itu, kualitas hidupnya menurun dengan SF12 dan juga fungsi EDL-nya meningkat. Tetapi memang ada perbaikan minimal pada struktural di mana 0,5 sampai 1 mili meningkat itu. Oh lumayan dok ya. Lumayan ya kartilago daripada Jadi artikulernya tadi bantalannya itu bisa meningkat, meningkat menebal 0,51 mili, sedangkan pada yang osteoporosis volume daripada tulang subkondral trabekularnya itu meningkat. seperti itu. Baik, baik. Kemudian di atas 12 bulan, di situ memang progresivitas dari penyakitnya itu melambat. Kemudian penundaan kita melakukan tindakan operasi ya dokter ya, seperti TKR, THR ataukah pemasangan ORIF misalnya pada osteoporosis, dan tapi untuk strukturalnya memang minimal. Ini pun tergantung pada individual efek daripada pasien. Iya, jadi ekspektasinya mungkin kita bisa manage ya dok ya, bahwa memang dijumpai perbaikan pada kondisi gejala ya, meningkat. nyerinya membaik, kemudian fungsi sendinya juga meningkat, kemudian dan ini butuh waktu ya dok ya, tadi 3 bulan, 12 bulan. Sampai ya betul, 12 tahun. 12 bulan ke atas, 1 tahun ke atas. Iya. Juga perbaikan. Jadi tidak instan, tidak ketika kita injeksi stem cell, kemudian kita lakukan latihan, besoknya langsung bisa loncat-loncat ya dok, enggak. Jadi tidak instan, dan itu mesti diketahui oleh teman-teman sekalian supaya bisa memiliki ekspektasi yang sesuai gitu. Jadi jangan muluk-muluk. Ya. Nah, saya akan lanjut ke Dr. Sandi. Dok, kita tadi udah ngomong panjang lebar ya dok ya tentang stem cell ini bagaimana, kemudian tadi dibantu Dr. Tirza juga menjelaskan tentang mekanisme pada tulang, pada sendi, kemudian ada penelitian-penelitian juga disampaikan. Nah ini mungkin menjadi tanda tanya teman-teman sekalian, gimana sih dok kita mau dapat stem cell ini, apalagi kita memastikan bahwa stem cell yang kita beli atau yang kita gunakan itu memang sahih, valid, dan punya sertifikasi CPOB. Bagaimana dok? Bisa langsung beli di online gitu misalnya dok? Ya, cara untuk menggunakan stem cell tentunya kita teman-teman ya sebagai pasien ataupun calon konsumen stem cell harus konsultasi dulu. Saat ini dikeluarkan keputusan Menteri Kesehatan bahwa stem cell dan metabolitnya menjadi standar layanan di rumah sakit dan klinik utama, khususnya baru satu bidang yaitu ortopedi dan traumatologi, yaitu bedah tulang, ya kan. Nanti akan menyusul semuanya dari spesialis-spesialis yang lain. Nah, tentunya kita perlu ke rumah sakit ataupun klinik utama untuk tanyakan ke dokternya dulu. Nah, ketika sudah konsultasi dengan dokter dan memang tepat untuk pemberian stem cell, tadi seperti Dokter Tisa sampaikan, harus komprehensif, harus harmonisasi dengan terapi-terapi yang lainnya. Karena dokter yang akan melakukan itu bertanggung jawab juga untuk melakukan treatment-treatment yang lainnya. Oleh karena itu, perlu ke dokter yang tepat. Baik. Nah, setelah dokternya sudah memutuskan, baik kita akan memberikan stem cell, dokter atau rumah sakit akan memesan stem cell-nya. Karena stem cell ini adalah sesuatu yang fresh, yang benar-benar fresh from the oven gitu ya. Dari stem cell yang dibekukan minus 190 derajat, harus dicairkan dulu ke suhu 2-8, dan ini butuh proses kurang lebih 6 jam untuk membuat stem cell ini hidup lagi. Dan setelah itu mesti langsung dipakai ya dok ya? Iya. Nggak boleh dibekukan lagi. Nggak boleh dibekukan lagi. Nah, setelah itu makanya setelah dokternya sudah akan pesan, nah pada hari penentuan pemberian stem cell-nya, ini sudah dijadwalkan bersama dengan pasien. Nah, tentunya tadi teman-teman harus mengetahui, ditanyakan kepada dokternya,
Dok, stem cell-nya ini sudah ada izin sertifikasi dari Badan POM. Oh ya, jadi nggak apa-apa loh Penting. teman-teman ditanyakan ya, nggak apa-apa, Ya. itu penting supaya teman-teman juga memiliki keyakinan Ya. akan obat yang digunakan adalah sudah memenuhi sertifikasi CPOB. Iya, betul. Nah, setelah itu nanti stem cell-nya datang untuk dipakai atau diberikan kepada uh, pasien, dan bisa macam-macam, bisa melalui pembuluh darah intravena, bisa langsung diinjeksikan Sesuai lokal dengan kondisi pasien ya sesuai dengan dok. kondisi pasien. Dan tentunya teman-teman tadi juga sudah disampaikan bahwa dibutuhkan tata laksana komprehensif, itu maksudnya tata laksana multidisiplin ya dokter Iya. saya. Jadi Multi-approach. walaupun setelah dilakukan injeksi sel punca, ke depan tetap mesti ada pemantauan dan mungkin kolaborasi dengan berbagai spesialis lain. Dalam hal ini contoh yang sudah disampaikan tadi dengan rehab medik ya, untuk melakukan latihan-latihan. Farmakologinya juga. Farmakologi klinik juga untuk obat-obatannya, kemudian penyakit dalam juga, kemudian rehab medik juga. Mengapa? Itu untuk menjamin bahwa tata laksana yang digunakan itu komprehensif. Nah, jadi kita sudah sangat dalam ya membahas tentang stem cell ini. Ada satu lagi yang mau saya tanyakan sebelum kita tutup ya dok ya. Mungkin kepada kedua narasumber ya. Apa sih tantangan kita ke depannya untuk stem cell ini? Kita ketahui tadi stem cell ini mungkin masih dalam pengembangan, masih dalam uji klinis, kemudian belum semua juga memiliki kemampuan untuk membuat stem cell. Nah, apa sih tantangan kita ke depan dan apa harapan kita ke depan untuk pengobatan stem cell ini? Silakan siapa duluan nih? Mungkin Dr. Tisa duluan, silakan dok. Tantangan dan harapannya apa dok? Ya Dokter Sandi. Jadi memang kayaknya belum ada konsensus nasional ya dok. Ya. Mungkin dokter bisa meluruskan nanti dari dosis terapinya, jadwal terapinya, standar operating procedure ya, gabungan antara therapeutic exercise maupun farmakologi maupun stem cell terapi ini. Dan juga betul kata dokter Faisal tadi, ini masih masih berkembang ya, masih merupakan pelayanan, bukan pelayanan klinis umum ini, masih pelayanan berbasis penelitian. Kemudian masih banyak dilaksanakan masih di rumah sakit vertikal ya, memang sudah ada persetujuan etik dan juga uji klinis antara Badan POM dan Kemenkes. Dan yang paling tantangannya dari sisi laboratorium ya Dokter Sandia, bagaimana untuk pengelolaan sel itu masih butuh ya, masih terbatas. Biaya satu lagi itu BPJS saja tidak mengcover ya, belum mengcover. Dan yang terpenting lagi bagaimana skill ya dari SDM-nya sendiri ini masih terbatas ya dok, untuk monitoring pasien, termasuk juga fasilitas ya, ketersediaan fasilitas seperti itu tantangan. Cukup banyak tantangan kita dok ya. Nah harapannya apa nih dok? Harapannya ya ini tetap kita menghimbau ya supaya masyarakat dan termasuk supaya pemerintah ini bisa tetap didukung ya, tetap mendukung terapi stem cell ini baik dari sisi penelitian dan regulasi, supaya nantinya layanan dari stem cell ini bisa efektif, aman ya, kemudian jangkauannya luas seperti itu. Dan yang terpenting adalah menggabungkan ya. Ini kan tadi multidisiplin ya dok ya. Komprehensif. Jadi stem cell dengan farmakologi ya, termasuk juga exercise itu menjadi tadi kan sudah ada hasil penelitiannya, meningkatkan kemampuan fungsional. Jadi memang meningkatkan kemampuan fungsional itu masih kata kunci, walaupun ada minimal dari perbaikan struktural seperti itu. Baik. Jadi tadi tantangannya cukup banyak sekali, mungkin mencakup mencakup biaya tadi dok ya, biaya, kemudian regulasi, fasilitas SDM. Namun di sisi lain harapannya juga kita bisa mendukung adanya tata laksana multidisiplin yang komprehensif untuk bisa memberikan pelayanan yang paling baik kepada pasien. Nah kalau di sisi Dr. Sandi gimana dok? Apa tantangan yang selama ini dihadapi dan bagaimana harapannya ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan tadi? Ya seperti tadi saya sampaikan, saya akan tambahkan juga ya. Pertama adalah pemberian stem cell ini khususnya kalau untuk para dokter adalah di dosis.
Ya, dosisnya kita masing-masing Masih dari pasien itu berbeda-beda. beda-beda. Karena tergantung dari basis ataupun dasar penyakitnya. Pasien dengan komorbid, pasien yang sehat, itu berbeda dosisnya. Dan ini akan membutuhkan uji klinis ataupun penelitian berbasis layanan yang saat ini menjadi standar dari Kementerian Kesehatan kita. Yang kedua adalah tantangannya adalah edukasi. Karena bukan saja masyarakat awam yang masih belum paham tentang stem cell. Masih banyak juga dokter yang belum paham tentang stem cell. Oleh karena itu akan menjadi suatu celah bagi stem cell yang abal-abal di dunia masuk ke Indonesia. Dan itu hati-hati ya dok ya. Hati-hati, karena dokter nggak ngerti. Jadi dokter itu menjadi satu target dari stem cell industri dunia yang abal-abal, menjadi target untuk masuk ke Indonesia dengan iming-iming bisnis. Nah, ini yang kita mesti hindari, tantangannya, edukasi. Jadi makanya kami selalu sering melakukan melalui podcast ini juga mengedukasi teman-teman semua dan para dokter, hati-hati dengan stem cell yang abal-abal atau tidak ada sertifikasi dari Badan POM di negara masing-masing. Dan yang ketiga adalah selain daripada edukasi ini, tantangannya adalah biaya. Seperti yang tadi Dr. Tisa sampaikan. Di pabrikan stem cell yang paling masalah adalah bahan baku stem cell. Kita semua masih import bahan baku untuk membuat stem cell. Stem cellnya ada ya, tali pusatnya manusia orang Indonesia kan. Tapi untuk mengembangbiakan stem cell ini kan bahan bakunya dari luar negeri. Beberapa waktu yang lalu kita ketar-ketir dengan namanya perang dagang antara Amerika dan China. Masih dok. Masih kan. Nah, ini kan akan naikin harga semua, dolar naik semua, itu repot ya kan. Nah, oleh karena itu saya melihat di negara ASEAN, terutama Singapura, kita semua sedang lagi mengumpulkan bekerja sama untuk membuat bahan baku pembuatan stem cell ini di ASEAN. Nah, kalau dibuat di ASEAN, ini akan lebih mempermudah supaya harga bisa turun. Harapannya bisa turun. Nah, kemudian masuk ke dalam harapan sekalian ya. Kalau harapan saya adalah bagaimana sekarang ini stem cell sangat didukung oleh regulasi. Dari Kementerian Kesehatan, dari Badan POM sangat didukung regulasinya stem cell di Indonesia. Makanya perkembangan stem cell di Indonesia sangat cepat dibandingkan negara-negara lain. Baik Malaysia, Singapura, Thailand itu sangat lambat perkembangan stem cell-nya. Mereka, negara-negara tersebut, kalau mereka menjajakan stem cell ke Indonesia dari Thailand dan sebagainya dari sosial media, itu sebenarnya orang Thailandnya sendiri tidak boleh pakai stem cell-nya mereka. Jadi kita orang Indonesia kalau ke negara Thailand menggunakan stem cell dari Thailand, orang Thailandnya nggak boleh pakai. Nah makanya kita jangan sampai menggunakan stem cell Thailand pada orang Thailandnya tidak diperbolehkan oleh pemerintah Thailand menggunakan stem cell tersebut. Ya. Tapi di Indonesia berbeda. Dari industri yang sudah mendapatkan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM, ini orang Indonesia boleh pakai. Yang penting ada sertifikasinya sertifikasi ya, ini. dok, ya. Nah, sekarang harapannya adalah bagaimana negara-negara ASEAN ini bisa menggunakan stem cell di Indonesia yang disebut dengan stem cell tourism. Jadi bisa membawa meningkatkan devisa negara. Pariwisata Indonesia yang sangat baik ini bisa kita promosikan di internasional dan juga bagaimana mereka bisa menggunakan stem cell di Indonesia. Jadi bisa mendukung medical tourism dalam aspek stem cell, di mana mungkin tadi disampaikan bahwa saat ini Indonesia salah satu negara yang mungkin memiliki potensi pengembangan stem cell yang sangat baik, didukung oleh regulasi, dan tentunya didukung oleh berbagai SDM ya yang ingin mengembangkan stem cell ya dok ya. Baik. Apalagi tadi kalau saya nggak salah dengar tadi saat ini sedang ada uji klinis untuk membuat stem cell buatan Indonesia itu memiliki izin BPOM, ya izin edar ya dok ya BPOM ya. Jadi akan sangat membantu untuk kemajuan kedokteran di Indonesia. Baik. Wah, baik. Saya sangat mendapatkan banyak ilmu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan banyak ilmu untuk kesempatan kali ini. Dan dengan kita tadi telah membahas tentang tantangan dan harapan, maka usai sudah podcast kita pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya kepada Dr. Tirza dan juga Dr. Sandi atas semua ilmu, pengalaman, insight, bahkan sampai ke harapannya sudah disampaikan semua kepada kita.
Baik, dengan demikian saya tutup podcast kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.